Berikut adalah pemantik pertama kita. Halo Andin. Oke, halo Muda. Aman sinyalnya, Din? Gimana? Aman sinyalnya? Insya Allah aman. Baik, teman-teman sekalian. Ini adalah pemantik pertama kita dari KPK Muda, Andini Pirohmatika Wulandari, yang akan membawakan tema sejarah perumusan masa jabatan 2 periode presiden pada sidang MPR 1999. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semua. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terhadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja. Saya akan memaparkan mengenai sejarah rumusan masa jabatan 2 periode di Indonesia, 2 periode presiden. Perumusan masa jabatan 2 periode ini tidak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah di mana terbentuknya konstitusi pertama, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan tentang pasca kemerdekaan. Nah, Indonesia itu memang melakukan proklamasi atau proklamasi kemerdekaan itu dibacakan pada tahun 1945. Namun, Belanda itu belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara formal. Nah, pada saat itu, mengapa Belanda belum mengakui? Karena pasca proklamasi kemerdekaan itu Belanda melakukan agresi militer. Nah, agresi militer tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM dan korbannya pun sudah banyak. Namun saya tidak akan menjelaskan lebih panjang mengenai hal itu, soalnya nanti akan keluar dari tema. Itu cuma alur saja, alur dari adanya perumusan tersebut. Nah, bagi Belanda, Belanda itu baru mengakui kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1949. Karena sejak 1945 sampai 1949 itu Belanda masih menggencarkan agresi militer. Nah, setelah itu saat pasca kemerdekaan Indonesia, pasca diumumkannya atau proklamasi itu, Indonesia pun meskipun tidak diakui oleh Belanda itu tetap melangsungkan pemerintahan dengan mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden pertama. Nah, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden pertama itu bukan semata-mata karena memang Soekarno itu karena perjuangannya atau bukan karena semata-mata bukan karena yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi ada beberapa hal yang memang itu menjadi tolak ukur untuk Soekarno bisa diangkat menjadi presiden seperti itu. Nah, salah satunya itu Soekarno itu dulu penyatu golongan-golongan, kan ada beberapa golongan tuh, kayak golongan komunis, golongan Islam dan sebagainya. Itu kan itu suatu bentuk alasan Soekarno dipilih atau dijadikan presiden yang pertama. Terus Soekarno waktu itu sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia gitu, seperti menjadi ketua PPKI dan sebagainya. Nah, itu adalah alasan mengapa Soekarno dipilih dijadikan presiden yang pertama. Selanjutnya UUD 1945 itu berlangsung lumayan lama. Soalnya pada waktu tahun 1949 itu pada masa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, pas waktu KMB itu Belanda mengakui Indonesia namun dalam keadaan negara serikat. Setelah itu diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, RIS itu masih diberlangsungkan tidak lama sih, cuman RIS itu masih menganut sistem parlemen. Terus selanjutnya pada masa itu rakyat Indonesia sudah
RIS itu nggak lama, cuman rakyat Indonesia setelah itu ingin mengembalikan Indonesia ke bentuk negara republik atau NKRI. Nah, setelah itu diberlakukannya lah UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan menganut sistem parlementer. Nah, ini sistem parlementer yang mana kekuasaan tertinggi itu di MPR gitu. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh MPR yang pada artinya kedaulatan itu masih di tangan rakyat, namun MPR lah sebagai wakil gitu. MPR itu ada beberapa tugasnya pada saat itu, seperti mengangkat dan memberhentikan presiden atau membuat undang-undang dan sebagainya. Nah, setelah itu, UUDS ini berlaku cuma sementara karena UUDS sebenarnya diberlakukan saat untuk mengisi kekosongan gitu, mengisi kekosongan konstitusi. Nah, pada saat itu menunggu konstituante baru untuk membentuk konstitusi yang baru. UUDS diberlakukan selama itu gitu. Tapi karena konstituante itu tak kunjung menghasilkan konstitusi yang baru, maka diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, dari sini muncullah beberapa konflik yang salah satunya ialah belum adanya pembatasan masa jabatan presiden pada masa itu hanya ditentukan 5 tahun. 5 tahun itu satu kali jabatan dan boleh dipilih lagi setelahnya. Dalam pasal itu kurang lebih bunyinya seperti itu. Namun dapat dipilih lagi setelahnya itu. Nah, setelahnya itu belum ada pembatasan gitu, berapa kali pemilihan gitu. Nah, itu tuh bahkan pada era Soekarno, pada saat itu rakyat itu menyuruh Soekarno atau mengusulkan Soekarno itu menjadi presiden seumur hidup. Nah, meskipun Soekarno waktu itu menolaknya, namun di era Soeharto itu pasal tersebut dijadikan sebagai alat untuk pelanggengan kekuasaannya. Sampai pada masa itu Soeharto dipilih atau menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Oke. Nah, seperti kata tokoh siapa saya lupa namanya, pokoknya intinya itu masa jabatan yang lama itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan gitu. Nah, itu pun terjadi pada masa Soeharto. Pada masa Soeharto itu terjadi pelanggaran pemerintahan seperti yang kita tahu, istilahnya itu KKN, kolusi dan nepotisme. Pada masa Soeharto itu selalu dia itu nepotismenya itu kalau ingin membentuk aturan atau mendirikan sebuah aturan itu ya biasanya cuman menarik pendapat dari kalangan elit saja atau kalangan ya orang dalam lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan pada Soeharto itu dia melakukan korupsi dengan cara meminta kayak istilahnya itu pajak gitu, penyisihan kepada orang-orang kayak orang-orang pedagang yang kaya, pengusaha kaya atau ahli-ahli gitu. Tapi mereka itu diiming-imingi dengan jabatan atau bisnis-bisnis yang lain seperti itu. Nah, karena ini semua rakyat Indonesia itu lama-kelamaan udah kayak curiga gitu karena pemerintahan pada zaman Soeharto itu bersifat otoriter gitu. Bahkan pada saat itu terjadilah beberapa kali demo mahasiswa itu untuk menurunkan yang bermaksud untuk agar Presiden Soeharto itu turun gitu. Nah, sampai itu tuh bukan sekali gitu, demonya itu sampai 3 kali atau berapa gitu, saya lupa, pokoknya beberapa kali demo. Terus habis itu pada akhirnya Presiden Soeharto itu pun lengser. Nah, setelah itu, pada kasus Soeharto itu pun berhubungan dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal 7. Pasal 7 yang berbunyi bahwa Presiden itu dipilih 5 tahun, bisa berkuasa 5 tahun
5 tahun tapi dipilih lagi hanya 1 kali gitu. Jadi 5 tahun dikali 2 gitu. Jadi jabatan presiden itu dua periode gitu. Itu merupakan asal usulnya di amandemen seperti itu karena untuk menghindari pemerintahan yang disalahgunakan dan sebagainya. Nah, setelah Presiden Soeharto itu turun, nah itu tuh langsung masuk ke masa reformasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dulu. Saya silakan kepada moderator. Baik, makasih ya Din ya. Bisa saya simpulkan jadi sejarahnya dimulai dari Undang-Undang RIS dan Undang-Undang 1945 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang RIS Republik Indonesia Serikat dan kemudian diganti lagi dengan UUDS atau Undang-Undang Sementara dan setelah itu muncullah dekret presiden dari Soekarno dan akhirnya Undang-Undang 1945 dikembalikan lagi. Namun yang menjadi permasalahan adalah di Undang-Undang 1945 ini tidak ada pembatasan untuk masa jabatan presiden dan kemudian hal ini yang menjadi atau memicu konflik dari hadirnya penguasa yang kukuh, otoriter dan sentralistis seperti masa Soeharto. Terima kasih Andin waktunya. Saya lanjut kepada pemantik yang nomor 2, Irgi Farizi, udah ada di forum belum? Cek. Oh, aman. Udah balik ya, Gi, ininya. Udah apa? Kurang jelas sih. Cek. Aman. Oke, pemantik kedua kita kali ini akan memaparkan tentang apa sih urgensi dari masa jabatan presiden 3 periode di Indonesia. Baik, kepada Irgi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya saya minta maaf karena nggak bisa on cam ya karena jaringannya ngilang-ngilang terus kayak doi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang urgensi masa jabatan 3 periode di Indonesia. Akhir-akhir waktu ini ramai sekali perbincangan mengenai tentang isu penambahan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Namun sebenarnya isu ini bukan isu yang baru sih. Kalau kita runtut lebih awal, isu ini sudah ada sejak zaman masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu seorang Luhut Sitompul pernah juga mengemukakan wacana tentang isu penambahan masa jabatan presiden 3 periode. Namun pada waktu itu SBY bisa meredam isu tersebut. Kemudian isu ini juga muncul pada waktu awal-awal pemerintahan kedua Presiden Jokowi pada akhir tahun 2019 bersamaan dengan isu amandemen UUD. Namun pada waktu itu dengan cepat Jokowi merespon dan menolak wacana tersebut. Namun isu ini muncul kembali pada beberapa waktu lalu karena pernyataan dari salah satu politikus senior, Amin Rais. Beliau menduga bahwa adanya skenario yang mengarah agar Jokowi bisa terpilih lagi hingga 3 periode. Namun saya tidak akan membahas soal pernyataan Amin Rais dan saya akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya urgensi 3 periode di Indonesia ini, apakah perlu atau tidak. Saya mulai dari pernyataan yang mendukung soal 3 periode ini. Yang pertama ada dari Arief Puyono, seorang politikus Gerindra dengan surveinya yang sangat wadidaw sekali. Beliau mengatakan bahwa penambahan masa jabatan presiden harus dilakukan dengan alasan kesinambungan pembangunan, stabilitas politik,
serta pertumbuhan ekonomi. Beliau juga mengatakan bahwa 85% rakyat setuju akan hal itu. Saya juga tidak tahu, mungkin ini yang dimaksud rakyat yang mana, mungkin rakyat Wakanda yang setuju dengan Black Panther menjadi pemimpinnya 3 periode atau gimana, saya juga tidak tahu. Kemudian ada lagi pernyataan dari Bapak Muhammad Qodari yang mendukung amandemen Undang-Undang kelima dengan merubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Alasan beliau ini karena adanya polarisasi politik yang terjadi di masyarakat akibat pemilu 2014 dan 2019. Kalau Bapak Qodari ini setuju karena dia ingin Bapak Jokowi di 2024 maju bersama Bapak Prabowo. Mungkin kalau usulan Qodari ini diterima, nanti di amandemen atau di UUD-nya itu pasal 7 3 periode, terus ada S dan K, calonnya harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mungkin gitu ya. Soalnya kan belum tentu juga gitu loh, maksudnya kalau Pak Jokowi mau berpasangan dengan Pak Prabowo, kalau ya musuhan lagi kan ya malah tambah parah sih. Terus ini ada pendapat yang kontra dengan wacana tersebut. Ada beberapa banyak sih sebenarnya. Kalau dibahas semua mungkin sampai subuh juga nggak selesai. Saya akan mengutip beberapa. Pertama dari Bapak Presiden Jokowi, beliau menyatakan tidak ingin dan tidak ada niatan untuk menjadi presiden 3 periode. Karena di dalam konstitusi sudah diamanatkan masa jabatan presiden hanya 2 periode dan itu harus dijaga. Nah, sedangkan kan kita tahu sih bagaimana omongan presiden kita tercinta ini kan selalu tegak lurus dan tidak pernah berbelok-belok kan ya. Jadi mungkin bisa lah untuk dipegang untuk saat ini, nggak tahu kalau besok. Terus ada pernyataan lagi dari ini ada pendapat dari pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Dia membantah Amsari menilai bahwa menjadikan polarisasi sebagai alasan untuk mendukung perpanjangan masa jabatan 3 periode itu bukanlah alasan yang tepat, karena beliau menganggap figur-figur yang dikatakan oleh saudara Qodari tersebut bukanlah figur yang kredibel untuk menyatukan bangsa. Menurut dia justru malah mereka lah yang kemudian membangun polarisasi tersebut. Jadi menurut Bapak Amsari itu seharusnya dibatasi, bukan malah ditambah masa jabatannya gitu. Selain itu ada juga pendapat dari seorang ahli politik dari UGM. Beliau, Bapak Abdul Ghaffar Karim, mengatakan bahwa masa jabatan 3 periode merupakan pelanggaran terhadap pembatasan kekuasaan. Menurut Abdul Ghaffar, di dalam dunia demokrasi modern telah ada kesepakatan bahwa menguasai eksekutif hanya boleh dipilih maksimal 2 kali. Pembatasan tersebut mengacu pada nilai moral dasar demokrasi, di mana kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, melainkan harus menyebar seluas mungkin. Abdul Ghaffar ini juga mengatakan apabila rencana perubahan masa jabatan presiden bisa dipilih untuk 3 kali, kata beliau, akan semakin menguatkan posisi presiden karena semakin lama suatu kekuasaan berlangsung, kemampuan untuk mengumpulkan SDM juga semakin kuat. Selain itu juga akan melanggar batasan kekuasaan. Rencana tersebut dianggap Abdul Ghaffar Karim akan menciptakan kompetisi yang tidak adil sebab ada satu kekuatan yang terlalu kuat. Nah, kita lanjut ke tanggapan partai-partai politik mengenai soal isu ini. Yang pertama dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa
tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode karena dinilai tidak ada urgensi amandemen, apalagi hanya untuk mengubah masa jabatan. Karena Partai Demokrat menilai tidak ada capaian prestasi luar biasa di pemerintahan saat ini, baik itu di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Kemudian ada pendapat dari PKS, dari Wakil Ketua MPR dan juga politikus PKS Nur Hidayat. Beliau mengatakan saat ini di MPR tidak ada agenda untuk mengajukan amandemen Undang-Undang 1945 yang mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Ada juga pendapat dari DPP PKS Mardhani Ali. Beliau juga menegaskan bahwa isu ini sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia karena menurut dia bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati. Kemudian kalau dari PDIP yang diwakili oleh Ahmad Basarah, beliau mengaku hingga saat ini belum pernah ada agenda untuk membahas terkait rencana masa jabatan presiden 3 periode ini. Memang di PDIP mengusulkan untuk amandemen, tapi bukan penambahan masa jabatan presiden, tapi ke GBHN. Terus dari P3, kalau P3 ini lebih ke Pak Amin Rais ya kayaknya. Asrul Sani menyebutkan dugaan Amin Rais soal perubahan periode masa jabatan presiden ini hanya political jokes atau candaan politik lah dari Pak Amin Rais. Dan beliau juga mengatakan jangankan agenda perubahan, bahkan tingkatan pemikiran awal saja tidak ada sampai saat ini. Kemudian ini ada terakhir dari PKB, dari Wakil Ketua Umum PKB Jayul Fawaid. Kalau Pak Jayul ini dia mengaku setuju saja dengan wacana 3 periode asalkan itu kehendak rakyat. Namun meski begitu dia mengklaim bahwa pernyataan tersebut bukanlah sikap dari partai PKB itu sendiri, namun lebih ke personalnya dia. Berdasarkan materi pemaparan saya di atas, dapat saya simpulkan bahwasanya urgensitas penambahan masa jabatan 3 periode ini tidaklah kuat. Alasan polarisasi yang disebutkan oleh Mas Kodari itu menurut saya belum tepat atau tidak tepat lah, karena cenderung mengorbankan nilai demokrasi yang seharusnya kursi pemimpinan itu harus bisa menyebar dan bukan orang itu saja. Kan sorry tadi kelewat Mas Arief Puyono juga mengatakan beliau ingin Jokowi maju lagi karena dianggap berhasil memimpin Indonesia. Saya juga tidak melihat ini keberhasilan yang dimaksud yang mana. Mungkin keberhasilan seperti yang disebutkan Mas Padri kemarin, menguatkan KPK, terus ekonomi tumbuh plus 7% per tahun, terus lapangan kerja menjadi bertambah. Mungkin itu yang dimaksud dengan Mas, karena kalau intinya gini lah, stop lah mendewa-dewakan Bapak Jokowi, soalnya ya bukan gimana soalnya kan menurut Prof. Jimli juga mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu adalah ya politikus biasa lah, sama seperti politikus lainnya, jadi nggak usah terlalu didewa-dewakan lah. Kan juga masih ada yang lain sih, ada Pak Anies dengan yang kebel bulian, terus ada Ibu Tri Risma juga seorang Wonder Woman dari Surabaya, terus ada Pak Ganjar dengan jateng ganyangnya, terus ada juga saya. Oke. Kita lanjut ke kesimpulannya.
Sejatinya pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode ini banyak dilakukan oleh negara-negara yang mempraktikkan sistem presidensial seperti Amerika dan lain-lain. Dalam konteks Indonesia, untuk tetap menjaga kesinambungan program pemerintah sekaligus menjaga ritme sirkulasi elit politik. Apalagi pembatasan ini kan pada hakikatnya untuk memperkuat sistem presidensial itu sendiri. Itu. Dan sebenarnya juga bukan hal mustahil juga untuk mengubah masa jabatan ini. Ada ya satu-satunya cara dengan amandemen undang-undang itu sendiri, karena di undang-undang kan sudah disebutkan 2 periode. Ada satu lagi sih sebenarnya caranya agar bisa 3 periode, yaitu dengan cara keluar dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Nah, itu terserah mau berapa periode juga terserah gitu. Mengubah masa jabatan 3 periode ini bukan suatu yang tidak mungkin, tetapi sulit. Kenapa sulit? Karena menurut saya cenderung akan mengkhianati nilai sejarah. Kan tadi sudah dijelaskan oleh pemantik sebelumnya mengenai sejarah masa jabatan 2 periode, dan itu sampai karena keresahan terhadap kepemimpinan Soeharto yang menjabat kurang lebih 30 tahun lamanya. Artinya bahwa perumusan 2 periode masa jabatan presiden ini benar-benar memiliki historis dan urgensitas yang masyarakat sangat-sangat butuhkan pada waktu itu. Sedangkan kalau kita lihat pada saat ini tidak ada urgensi yang mendesak, makanya mempertahankan konstitusi adalah pilihan yang paling tepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Irgi. Mantap, Gi. Yaudah, kita lanjut ya ke pemantik selanjutnya. Di sini ada Mas Surya Aditya. Halo Mas Surya. Halo, halo. Terdengar nggak? Oke, aman. Nah, kali ini Mas Surya akan memberikan halo. Halo. Sinyalnya nggak enak. Dengar. Jadi tadi kan Irgi udah ngasih tahu kita gimana sih urgensitas dari masa jabatan 3 periode. Kalau menurut Irgi nggak terlalu urgen ya. Jadi sekarang kita akan lihat gimana sih praktiknya terhadap praktik 3 periode presiden pada negara lain. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Mas Surya. Halo Mas Surya, udah bisa on cam ya? Nggak bisa ya? Nggak apa-apa, nanti aja on cam. Oke, yaudah Mas. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam. Ini kan sebenarnya udah dijelasin semua, sejarah udah, urgensi udah. Saya cuma ini. Tadi pemantik duanya udah keren-keren, mantep. Yang pertama udah sejarahnya, udah secara gimana sih awalnya pembatasan itu sudah dijelasin. Kemudian urgensi, walaupun sebenarnya urgensinya mungkin ya bagus sih, ada unsur politisnya, jadinya kita tahu apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat sekarang. Nah, mungkin saya cuma selayang pandang aja tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia itu tentang periode presiden. Saya akan menarik benang merahnya dulu tentang sejarah. Kenapa ada pembatasan masa jabatan ini? Kalau kita lihat mungkin ada yang tahu ya, Presiden Amerika pertama itu George Washington itu kan dia menjabat selama 2 periode. Nah, dalam Amerika itu kan halo, terdengar nggak? Dengar Mas, dengar. Oh ya, George Washington itu kan 2 periode.
Kemudian pada tahun 1796 itu kan istilahnya dia udah menjabat selama 8 tahun. Karena kalau di Amerika itu cuma 4 tahun ya satu periodenya. Nah, dia itu kayak Jokowi ini. Tapi kalau George Washington itu dulu nggak ada aturan tertulis yang menyebutkan di konstitusi tentang masa jabatan presiden. Jadinya sebenarnya George Washington itu mau jabatan presiden seumur hidup nggak apa-apa karena nggak ada aturan tertulisnya. Kemudian dia meletakkan begitu saja. Setelah 2 dia nggak mau. Itu merupakan sebuah legacy yang sangat besar di dunia, bukan hanya di Amerika ya, karena cukup banyak diadopsi. Nah, George Washington ini kan dia memberikan contoh, atau kalau orang Amerika Serikat mungkin menyebutnya konvensi ketatanegaraan mereka ya, karena ini belum ditulis. Kemudian setelahnya itu 2 periode terus maksimal. Kemudian baru ada presiden Franklin the Roosevelt. Nah, dia itu kan melihat istilahnya mungkin kalau di Indonesia politikus ulung ya. Karena belum ada payung hukum yang jelas tentang periodisasi di Amerika ini. Nggak ada larangan kan. Karena belum ada aturan terus di konstitusi. Dia menjabat selama 4 periode. Dari tahun 1932 sampai 1944. Nah, ini kan banyak desakan. Kemudian setelah sepeninggal dari Franklin ini, kemudian baru ada amandemen konstitusi ke-22 di Amerika. Nah, itu mengisyaratkan bahwa pembatasan jabatan masa presiden itu 2 kali. Jadinya udah nggak bisa lagi, udah jelas payung hukumnya. Nah, kalau kita tarik konsepnya tentang pembatasan masa jabatan atau sistem pemilihan presiden di dunia ini, kalau saya melihat ada 4 ya kalau secara umum. Tapi kebanyakan saya ngambilnya di sumber yang menyebutkan sistem presidensial ya. Kalau yang parlementer mungkin berbeda lagi, tapi saya ngambilnya yang presidensial. Ada namanya no re-election. Jadinya hanya 1 kali masa jabatan saja, tidak bisa dipilih lagi. Nah, ini terjadi di tetangga kita Filipina, itu mempraktekkan. Ada Brasil juga. Nah, itu hanya 1 kali masa jabatan. Kemudian yang kedua ada no immediate re-election. Jadinya setelah misalkan dia ingin mengajukan ke periode yang kedua bisa, tapi harus ada masa jedanya. Misalkan sekarang yang pertama Jokowi sebagai presiden, kemudian dia ingin mengajukan lagi. Dia tidak bisa langsung berturut-turut maju. Dia harus menunggu 1 periode baru dia bisa mengajukan lagi. Itu terjadi juga di negara kayak Bolivia, itu juga mempraktekkan. Sementara ada namanya only one re-election. Nah, ini kan yang terjadi di Indonesia, jadinya bisa mengadakan 2 kali mencalonkan selama 2 periode, hanya 2 kali saja di Indonesia. Ada Amerika juga. Yang keempat ada no limitation re-election. Nah, ini yang paling ekstrim menurut saya. Karena ini jadinya setiap calon presiden itu mau mengajukan beberapa kali pun nggak ada batasannya. Ini sebenarnya cukup menarik. Bisa juga dipraktekkan di Indonesia kalau memungkinkan. Kita tinggal menunggu political will dari pemerintah saja sebenarnya. Semua kemungkinan bisa. Nah, kalau yang secara spesifik 3 periode itu kita bisa melihat ada Kongo. Kongo itu kalau berdasarkan ada referendum tahun 2015 itu memungkinkan pemilihan presiden itu masa jabatannya selama 3 kali berturut-turut. Sebelumnya itu tapi ada referendum jadi memungkinkan. Kemudian Vietnam ada 3 kali, tapi di sana presiden hanya sebagai kepala negara aja, karena di sana menganut paham komunis, di mana partai tunggalnya Partai Komunis Vietnam. Nah, itu
sekretaris anunya lebih berkuasa sebenarnya kalau dalam urusan pemerintahan. Kemudian ada Iran. Nah, Iran ini menarik, ada 3 periode juga, tapi 2 kali periode secara berturut-turut seperti di Indonesia. Kemudian ada tambahan 1 kali periode, tapi tidak boleh 3 periode berturut-turut. Jadi misalkan 2 ada jeda, dia bisa menyalurkan lagi. Jadi secara kumulatif ada 3. Kalau kita tarik di Indonesia sebenarnya semua kemungkinan itu bisa terjadi. Mau 3 periode, mau kayak Benin. Di Benin itu nggak ada pembatasan. Itu bisa saja terjadi. Kita tinggal menunggu political will dari pemerintah aja. Kan Jokowi sebenarnya, presiden kita udah bilang sebenarnya dia nggak mau untuk mencalonkan lagi. Tapi kalau kita lihat itu, kita komparasi ya dengan negara dulu ada Rusia dengan Vladimir Putin. Vladimir Putin itu juga dulu pernah bilang di periode keduanya dia nggak mau mencalonkan diri lagi. Kan kalau di Rusia itu sistemnya kan 2 kali berturut-turut, tapi nggak disebutin maksimal berapa kali periode, nggak bisa disebutin. Jadi misalkan Vladimir Putin itu 2 kali terus ada jeda, dia bisa menyatakan lagi. Nah, itu yang terjadi di Rusia sekarang. Vladimir Putin itu udah berapa tahun ya? Dulu pas tahun 2000 berapa? 7 atau berapa? 4 tahun, 8 tahun. Terus ada jeda. Nah, terus pas jeda ini Vladimir Putin pinternya dia menunjuk orang dalamnya, ya temannya lah, untuk jadi presiden selanjutnya. Nah, pada masa ini, masa jabatan di Rusia itu ditambah dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Nah, setelah itu Putin mencalonkan lagi sampai sekarang. Nah, itu sekarang udah 12 tambah 8 ya udah berapa tahun itu. Itu kalau mau ngakalin kayak gitu sebenarnya. Ngakalin yang konstitusional lah. Kalau kita melihat sebenarnya kalau di Indonesia itu menarik kalau saya bilang. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh orang Jawa yang sangat kearifan lokal, yang kata-katanya itu bisa membuat kita terpesona gitu. Kenapa? Karena biasanya orang Jawa itu malu-malu tapi mau. Bisa jadi, tapi saya nggak menjudge apakah Jokowi sebenarnya mau untuk itu atau enggak. Urgensinya itu Indonesia itu kenapa sekarang baru gencar 3 periode, padahal dulu itu ya adem-adem aja pas zaman. Halo? Halo, halo. Mas, halo. Dengar Mas, lanjut Mas. Oh, putus-putus nggak? Aman. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sisi sosiologisnya orang Jawa kan, dia sungkan untuk menyatakan kehendaknya secara langsung. Jadi mungkin itu secara bahasa tubuh. Karena pernyataan itu hanya susunan kata-kata yang diucapkan. Belum ada sebuah kepastian. Jadi bisa saja kalau kita lihat komposisi MPR kita, saya nggak tahu kita menganut parliamentary apa. Saya juga kalau ditanya orang, kita parlemennya apa sistemnya? Bikameral atau apa nggak tahu aku. Masih bingung aku. MPR itu kan tersusun dari apa? Dan mungkin nggak MPR itu merubah undang-undang dasar? Mungkin, sangat mungkin. Nah, apakah itu sesuai? Nah, kalau kita lihat ketika mekanismenya sesuai ya kita mau apa lagi? Itu yang sudah dikehendaki. Bisa jadi ketika parlemen kita, dalam hal ini MPR,
ya mereka berbulat tekad. Kenapa enggak 3 periode? Saya juga enggak melihat apa MPR itu sikapnya gimana juga. Saya statementnya juga belum, agak rancu ya kalau MPR itu. Dia itu sebagai badan yang berdiri sendiri atau cuma badan yang, karena tugasnya juga sangat gimana ya, melantik. Kita tahunya kan MPR melantik, tapi belum tahu apakah dia berani melakukan tindakan besar kayak mengubah konstitusi negara itu. Selain itu, kalau kita mau lihat di Indonesia, kalau mau dibandingin dengan negara lain ya bisa juga. Kita mau meniru Filipina misalkan, bisa jadi cuma 1 masa periode saja. Tapi apakah itu mungkin juga? Itu mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin seberapa penting sih masa jabatan itu dibatasi? Kenapa harus dibatasi? Mungkin nanti bisa diskusikan teman-teman, mungkin apakah masa jabatan itu kalau nggak dibatasi kenapa sih? Kan sebenarnya juga bagus-bagus saja. Kalau dilihat dari sisi formalnya, mungkin kalau konstitusi itu menghendaki. Halo, halo. Halo, Mas. Halo, halo. 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 Lanjut, Sur, lanjut. Oh ya, ya udah. Sampai segitu saja, mungkin langsung dilanjut diskusi aja. Karena tadi udah jelasin teman-teman pemantik yang 2 udah lengkap. Baik. Langsung nanti diskusi aja biar enak. Halo. Halo, halo. Iya, halo, halo. 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 Halo, halo. Iya, apa kabar? Udah ya? Barusan soalnya sinyalnya hilang. Nah, pendapat dari Mas Surya yang membahas tentang sejarah pemberlakuan masa jabatan 2 periode dan kemudian dilanjut oleh Irgi tentang urgensitas dari apa sih urgensinya kalau kita nerapin, kemudian disusul oleh Mas Surya yang membahas praktik-praktik penerapan masa jabatan presiden 3 periode di negara-negara lain seperti Iran atau Vietnam tadi ya Mas ya. Nah, gimana sih kok saya kepo nih sebagai moderator, pendapat kalian tentang urgen nggak sih ini keputusan kalau kita nerapin masa jabatan 3 periode di Indonesia? Gimana kalau kita ini ya, pendapat satu-satu aja dari kalian semua. Biar kelihatan nih yang nyimak barusan siapa, yang nggak nyimak barusan siapa, kan bisa ketahuan nih kalau kayak gitu. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Kalau kata, enggak lah, saya orang Jawa, kalau saya diem. Oke, gitu ya. Nah, karena barusan Mas Surya nyangkut-nyangkutin orang Jawa, gimana kalau kita dengar pendapat pertama dari orang Jawa? Siapa ya sini yang orang Jawa? Bentar, saya cari ya. Di sini orang Jawa tuh ada Andin,
ada Irgi, ada Mas Torik ya. Nah, yang luar Jawa nih masih aman dulu. Gimana Mas Torik pendapatnya? Kalau kita nerapin Halo Mas Torik? Halo. Anu lah, yang lainnya dulu lah. Aku nanti aja. Aku orang Palembang aku, bukan orang Jawa. Yang lainnya dulu aja, yang lain. Halo guys, gimana? Udah denger belum? Halo, Halo, halo. Halo, dengar. udah ya. Mas Torik nolak nih guys. Jadi kita ke siapa ya? Orang Jawa aja deh. Dari angkatan 20. Oh, kita ke Vin aja deh. Vin, gimana Vin? Pendapat kamu Vin? Kalau kita nerapin ini pemberlakuan masa jabatan presiden 3 periode. Pendapat kamu pribadi gimana Vin? Setengah Jawa boleh. Pokoknya nggak ada unsur-unsur Jawa saya dahulukan ya. Soalnya tadi kan kita disinggung kalau orang Jawa tuh katanya Mas Surya bla bla bla. Halo Vina. Kayaknya sinyalnya nggak enak ya, soalnya sekarang lagi hujan. Gimana kalau kita ke... Nah, Dimas. Ayo Dim, kamu biasanya tukang komen nih. Ayo Dim, keluarkan pendapatmu, nggak usah malu-malu. Pada diem-diem semua, kalian kenapa sih? Heran aku tuh. Gak ada yang mau nih. Bang Hanafi deh. Ayo Bang Hanafi. Barusan bilang setengah Jawa kan. Ayo. Aku ya, Janganlah guys, jangan sama aku. Oke, ayo Bang Hanafi, gimana tapi nih? setengah Jawa, bukan Setengah bukan Jawa Jawa aman. Tulen. Aman. Yuk. Nah, tadi ya ini langsung komen aja. Tadi yang katanya Jokowi tadi, siapa tadi lah? Siapa tadi ya yang ngomongin? Jokowi kan udah bilang katanya dia gak mau, terus dikaitin sama orang Jawa yang katanya malu-malu tapi sebenarnya mau gitu. Nah, itu kalau misalkan kita baca-baca sejarah Indonesia lagi, Soeharto pernah juga kayak gitu dulu. Dia malu-malu tapi sebenarnya mau, sebelum jadi presiden. Nah, dia itu pernah di kayak dicalonin sama orang-orang terdekatnya buat jadi presiden, tapi dia nolak. Nah, terus akhirnya dia mau jadi presiden. Nah, mungkin juga Jokowi kayak gitu. Jokowi bilang nggak mau, tapi mungkin dalam hatinya ya kayak kalau MPR menghendaki ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, mungkin kayak gitu. Terus yang tentang masa urgensi masa jabatan presiden 3 periode, menurutku fleksibel aja. Itu kayak kita serahkan ke rakyat gitu, biar rakyat yang memutuskan. Jadi kita kayak enggak membatasi jadi 2 periode, kita mungkin kasih 3 periode. Ntar pas pemilu
Nah, itu kelihatan kalau misalkan rakyat masih menghendaki pemimpin yang udah 2 periode kayak Jokowi sekarang. Kalau misalkan rakyat masih setuju dia memimpin, nah dia mungkin bakal kepilih lagi. eh eh, Kayak gitu kan. Nah, terus selain itu aku mikir kayak kita juga mesti belajar dari pemimpin-pemimpin terdahulu kayak Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew itu. Dia itu kayak memerintah dari tahun 50-an sampai tahun 70-an apa 90-an gitu. Jadi dia kayak membangun Singapura dari yang dulunya cuma jadi tempat kotor, jadi tempat yang kayak bagian dunia pertama gitu loh. Jadi negara maju. Nah, kenapa? Karena kayak masa jabatan yang terbatas mungkin hanya 5 tahun, 10 tahun, itu kayak PR-PR yang dipunya presiden itu masih banyak hal yang belum bisa dicapai karena waktunya yang singkat. Jadi mungkin aja kalau misalkan nanti jabatannya ditambah lagi, dia bakal mampu buat uh, mengakomodir lagi kayak membangun Indonesia lagi gitu. Nah, balik lagi tadi ke pemilu tadi. Kalau misalkan rakyat menghendaki, dia bakal kepilih. Kalau misalkan ada pemimpin nih, dia baru 1 periode tapi kelakuannya udah di luar batas, dia nggak mensejahterakan rakyat, mungkin 2 periode aja orang udah nggak mau gitu. Jadi gitu intinya tergantung ke rakyat pas pemilu ntar gitu. Oke, berarti kalau gitu ini ya Bang Han ya, setuju ya kalau kita ngadain pemilu terus Jokowi dicalonin lagi. Bukan setuju sih, tapi sah-sah aja. Kan yang ya rakyat gitu loh. Oke, kayak gitu. Itu guys, pendapat dari separuh Jawa kita. Nggak Jawa Tulen. Gimana? Oh, Dimas udah ini ngangkat tangan. Gimana Dim? Ayo Dim, ngomong Dim. Jadi aku On ingin cam dong, Dim. nanggapin pernyataan sinyalnya jelek di sini. Oh, pada jelek semua ya Jadi sinyalnya. aku ingin udah loh. Pernyataan dari Mas Surya tadi dari sosiologi Jawa itu kan pada intinya diam-diam manut atau enggak. Ya emang beneran sih kalau Jokowi ini bukan masalah gimana ya, ada unsur politiknya atau enggak. Padahal pada masa Jokowi dulu pas jabat jadi itu apa ya, menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013. Kala itu kan Jokowi menampik pertanyaan beberapa wartawan terkait keinginannya ikut kontestasi di Pilpres 2014. Beliau, Pak Jokowi sendiri menjawab bahwasanya kurang dari 1 tahun saja kok disuruh kurang dari 1 tahun memerintah jadi Gubernur DKI Jakarta saja kok sudah ditanya bagaimana kalau jadi presiden. Nah, dengan jawaban seperti itu kan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya nggak selamanya apa yang kita ucapkan atau bahkan presiden kita ucapkan itu tidak menutup kemungkinan hal itu bisa berbalik. Jadi terkait Jokowi itu menolak dengan adanya usulan atau wacana penambahan masa jabatan presiden, itu kayaknya cuman sebagai gimana ya, gimmick lah paling enggak, biar nanti nggak memunculkan isu atau memunculkan polemik di tengah masyarakat. Nah, ini aku sekalian mau tanya, boleh nggak, Mut? Mut? Halo. Ini boleh langsung? Boleh, langsung aja. Boleh. Jadi kan tadi udah dijelaskan kan beberapa alasan mengapa wacana penambahan masa jabatan presiden ini muncul adalah beberapa orang bahkan para politikus
menilai bahwa pada masa jabatan Presiden Jokowi ini berhasil membangun Indonesia lebih baik dan maju, khususnya dalam bidang ekonomi, terus transportasi. Nah, ini kemudian menjadi alasan kenapa Jokowi itu pengen diajukan dari beberapa orang untuk menjadi presiden untuk ketiga kalinya, karena mementingkan keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi kan pada dasarnya setiap kita ganti presiden itu lain juga kebijakannya. Nah, apakah dapat alasan ini menjadikan wacana tersebut menjadi kenyataan? Bukankah ini adalah upaya orkestrasi politik untuk melemahkan demokrasi yang ada di Indonesia? Jadi gitu. Oke. Makasih Dimas. Oke. Bentar ya, masih rame. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Oke guys, kita udah dengar pendapat dari Dimas. Yang tadi udah dari Bang Han. Sekarang dari anak cewek dong. Mbak Laila, gimana nih pendapatnya? Mbak Laila Handayani, hai. Halo. Mbak Laila sinyalnya nggak enak juga ya? Nggak ada yang enak ya sinyalnya ya. Ayo dong dari anak-anak cewek nih. Nggak ada pertanyaan. Bukan pertanyaan, pendapatnya gimana sih kalau kita nerapin ini pemberlakuan masa jabatan presiden 3 periode. Tadi udah pendapatnya ada dari Dimas, ada dari Bang Hanafi. Laila calon orang Jawa nih. Ayo Mbak Laila sebagai calon orang Jawa. Gimana pendapatnya? Oke, pendapat Mbak Ayas sama Mbak Laila. Ayo. On cam lah, Gak boleh Lel. diketik ya Mbak Lela. Gak boleh Lela diketik on loh. cam, Lela. Harus ngomong. Ayo Lela on cam sama Ayas. Lagi berdua kan kalian? Ayo Mbak Ayas, keluarkan pendapatmu. Katanya mau sandingan sama Vikenzo. Tes, apakah sudah terdengar? Aduh, jelas banget. Ini dari saya dulu ya. Kalau misalkan memang harus untuk 3 periode, seperti kata Hanapi, terlihat tapi tidak terlihat. Seperti kata Hanapi ya sah-sah aja, bisa-bisa aja. Tapi kalau misalkan dengan 2 periode aja udah cukup, nah itu ya lebih apa ya, lebih maksudnya bisa dilanjutkan aja gitu yang 2 periode saja seperti saat ini. Karena sejatinya power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, seperti itu. Gitu Mahmuda. Udah nih, mana dari Mbak Ayas katanya pendapat kalian berdua? Apa Yas? Ini Ayas lagi. Ini Ayas sudah ada catatannya, dia langsung baca. Ini Ayas ya. Lewat Lela aja. On cam lah. On cam dong Mbak Ayas. Mukanya jelek kan nggak bisa on cam. Alah di Jogja we kok. Enggak sinyalnya jelek. Mukanya jelek Kak. Jadi
Kalau masa jabatan presiden 3 periode itu kayaknya nggak relevan sih di Indonesia, nggak relevan sama nilai-nilai demokrasi, terus memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan, mulai kayak melalui politik-politik oligarki, bahkan kayak otoriter gitu loh. Terus kayak Indonesia bakal balik lagi ke zaman dulu, kayak padahal kita tuh trauma gitu loh masa-masa itu, kayak trauma kolektif kepemimpinan absolut kepala negara pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Terus kalau menurut Bill Gates, Profesor Hubungan Internasional di Universitas San Francisco de Quito, Ekuador, dia tuh bikin disertasi yang judulnya bahasa Inggris nih. Kalau buruk bahasa Inggrisnya mohon maaf. Judulnya tuh Preventing Division from Presidential Term Limits in Law and Middle Income Democracies. Terus dia menyebutkan bahwa alih-alih kalau masa jabatan diperpanjang itu membawa kemajuan, di beberapa studi di negara menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap masa jabatan presiden justru berdampak negatif, jadi lebih banyak membawakan dampak negatif daripada dampak positif. Terus seandainya kita juga mau presiden 3 periode, berarti kita harus ngebuat amandemen undang-undang dasar, dan itu ribet gitu loh. Kayak nggak urgen banget sih. Apa sih urgennya gitu loh, dampak positifnya aja nih. Dari tadi kita diskusi, ada nggak sih dampak positifnya seandainya presiden 3 periode? Apalagi seandainya kita mau bikin amandemen, apa urgensinya? Mungkin urgensinya cuma buat oknum-oknum elit politik gitu loh. Gitu sih menurut saya singkatnya. Wah, mantap banget nih. Cocok nggak sama Vicenjo sudah memuda? Aduh, cocok banget. Asli, OTW jadi mafia deh. Nah, udah nih dari Mbak Ayas, keren banget ya pendapatnya. Dari Mbak Laila juga. Kalian semua mantap. Gimana nih? Ada yang pro nggak sama masa jabatan presiden 3 periode? Ayo dong yang pro, biar diskusi kita nggak flat-flat gini aja. Yang pro, ntar kalian debat sama yang kontra gitu. Vikenzo orang Pati, Mas Torik. Ayo, siapa dong ini yang pro? Gak ada yang pro ya? Gimana? Ayo dong yang pro. Ntar ada yang nyanggah dari yang kontra gitu. Biar diskusi kita sore hari ini meskipun hujan-hujan kayak gini masih vibes-nya itu masih panas gitu loh. Gak ada nih yang kontra. Bung Padri, gimana pendapatnya Bung Padri? Halo, cek. Halo. Gimana Kedengeran. kalau kita nerapin masa jabatan presiden 3 periode, udah kelihatan banget sih kalau ini pasti kontra. Oke. Menarik ya soal perdebatan kita dan diskusi hari ini. Bagaimana kalau presiden itu 3 periode gitu ya? Nah, ini idolanya Irgi ya mungkin ya, Rocky Gerung ya. Dia pernah bilang boleh saja 3 periode atau bahkan seperti panutan Irgi mungkin Denny Sregar 7 periode katanya. Tapi syaratnya dia dipilih karena ada prestasi yang mau dilanjutkan dan bisa diberhentikan di tengah jalan karena prestasi tersebut tidak tercapai gitu. Sekarang mari kita melihat apa capaian yang diberikan oleh Jokowi kepada Indonesia. Gitu. Yang pertama, kalau kita melihat prestasi yang dijanjikannya ya, pertumbuhan ekonomi 7% gitu. Apakah Indonesia sampai 7% di zaman Jokowi? Teman-teman melihat datanya enggak? Paling tinggi 5% teman-teman. Bahkan hari ini 0 saja nggak sampai, minus. Nah kalau pakai teorinya Rocky Gerung, dia harus wajib dicopot ini. Silahkan saya 3 periode gitu. Tapi ada prestasi-prestasi yang bisa dikatakan indikator untuk keberhasilannya gitu.
Nah, atau yang lainnya misalnya, apa janji Jokowi yang sekiranya bisa kita pertimbangkan untuk dia 3 periode gitu. Menambah lapangan pekerjaan. Saya baru melihat tadi angka di lokal data, ternyata dari tahun ke tahun ya, angka pengangguran, maaf ada gangguan dari, angka pengangguran di Indonesia itu makin menambah, gitu. Apalagi di tengah pandemi dan pembatasan PSBB, angka pengangguran sangat banyak sekali, sehingga cukup dipertanyakan gitu, apa prestasinya yang sekiranya bisa kita anggap sebagai indikator keberhasilan. Nah, justru saya sejatinya pengen presiden itu 1 periode saja lah. 1 periode, tapi jabatannya cukup panjang gitu, 6 atau 7 tahun atau 8 lah. Sebab presiden tidak perlu lagi untuk kampanye ya di periode keduanya, karena kalau dia kampanye di periode keduanya, biasanya otomatis menang karena dia incumbent ya, gitu, petahanan gitu. Dia punya fasilitas publik yang banyak, gitu. Dia punya fasilitas negara juga, dan itu memungkinkan dia menang. Gitu. Nah, kalau di Filipina seperti apa yang disampaikan oleh Abang Surya tadi, kalau nggak salah jabatan presidennya 6 tahun ya 1 periode. Gitu. Dan itu dia memang memfokuskan untuk pembangunan negaranya. Gitu. Dia tidak usah lagi untuk memikirkan periode selanjutnya untuk dimenangkan. Tetapi apapun itu, secara akademis ini tidak bisa juga dilepaskan dari politik ya tentunya. Kalau kita membaca bukunya Stephen Levitsky ya, dalam How to Democracy Today ya, bagaimana pemimpin-pemimpin negara itu yang sudah dibatasi secara konstitusional beberapa periode, tetapi dia mengakali caranya gitu. Misalnya kita melihat bagaimana cara Presiden Peru tahun 1990-an untuk memperpanjang masa jabatannya. Yang kala itu, kalau teman-teman tahu, tidak ada yang pernah suka sama Presiden Peru waktu itu. Akhirnya dia melantik Badan Intelijen Peru ya, Montesquieu atau siapa nama itu ya. Nah, dia menggunakan fasilitas negara itu untuk memata-matai senatornya, atau bahasa kitanya DPR, DPD-nya gitu. Nah, karena dia sudah menguasai fasilitas negara, salah satunya badan intelijen tersebut gitu. Kalau bahasa kita dia memeras gitu, ada video-video surnya atau ada data-data pribadinya yang akan diumbar di publik kalau senator tidak mau untuk mengikuti presiden itu. Sehingga ketika amandemen Undang-Undang Dasar semua sepakat untuk memberikan masa jabatan yang panjang kepada Presiden Peru waktu itu. Nah, apakah cara-cara seperti ini juga digunakan untuk Jokowi gitu? Untuk periode ketiga, kita tidak tahu kan bagaimana dulu Puyono yang sangat kontra terhadap Jokowi, tiba-tiba dia setuju dengan 3 periode. Ada apa ini sebenarnya gitu? Atau bisa juga nantinya menggunakan hukum tata negara darurat seperti yang dikeluarkan oleh Recep Tayyip Erdogan ya, bagaimana dia memecat 10.000 TNI, dosen, akademisi, dan pegawainya karena terlibat kudeta gitu. Untuk melanggengkan kekuasaan dia ke perpanjangan periode. Pun begitu dengan Putin yang disampaikan oleh Abang Surya tadi. Nah, Putin juga pernah menggunakan hukum tata negara daruratnya ketika pada kala itu negara Rusia diduga terdampak terorisme gitu. Padahal berdasarkan research internasional bahwa penggunaan hukum tata negara darurat pada Rusia itu tidak terlalu urgent karena terorismenya tidak terlalu mengglobal ya, sehingga sangat disayangkan Presiden Rusia mengeluarkan hukum tata darurat pada saat itu gitu. Nah, cara-cara seperti ini sering digunakan oleh para demagog ya, pada akhirnya menjadi diktator untuk memanjang masa jabatannya gitu. Nah, perdebatan hal di luar Undang-Undang Dasar ini jarang kita perdebatkan gitu kan, karena kita melihat apakah mungkin tidak mungkin, tapi kita jarang melihat kenapa bisa
presiden-presiden di berbagai dunia bisa memanjangkan masa jabatannya hingga ke berbagai periode gitu. Untuk Jokowi kita akan melihat bagaimana cara beliau untuk memainkan catur politik dan catur hukum di Indonesia pada saat sekarang ini. Itu saja. Matur suwun, sangat nggih. Mantap, makasih pendapatnya ya Mas Padri. Ini udah jam 5 nih. Kita mau akhirin aja apa nambah satu lagi? Nambah satu lagi aja kali ya. Ini, katanya Mas Sorik mau ngasih pendapat. Ayo Mas Sorik, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya sebenarnya nggak ada pendapat ya. Aku tadi pendapatnya udah disampaikan semua sama teman-teman. Tapi karena diberikan kesempatan, ya saya seadanya aja ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi udah disampaikan ya sama semua teman-teman bahwasanya sah-sah saja kalau misalnya nanti sebelumnya nggak ke situ dulu. Sebelumnya saya mau bicara gini. Wacana amandemen konstitusi ini dan wacana presiden 3 periode ini sebenarnya sudah menjadi wacana yang cukup booming dari sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin dari masa Presiden SBY itu sudah ada wacana presiden 3 periode. Dan mungkin pada waktu membahas kenapa kok presiden 2 periode itu mungkin pada saat itu juga ada wacana untuk presiden itu menjadi 3 periode bukan 2 periode. Jadi menurut saya kalau sekedar wacana ya ini ya nggak ada masalah kalau cuma sekedar wacana presiden 3 periode. Tapi kalau sudah sampai mengubah atau mengamandemen UUD presiden menjadi 3 periode, ya itu mungkin baru menjadi beberapa persoalan yang harus kita bahas. Nah, masuk ke presiden 3 periode, ya itu tadi udah disampaikan juga sama teman-teman bahwasanya sah-sah saja, maksudnya amandemen UUD habis itu mengatur presiden itu menjadi 3 periode itu sah-sah saja. Tentunya juga tidak jadi masalah karena toh kalau misalnya Pak Jokowi itu nanti mencalonkan lagi, karena toh Pak Jokowi nanti mencalonkan lagi, terus dia nanti itu terpilih atau enggak, ya itu kan terserah rakyat tuh. Kalau misalnya masih menghendaki Pak Jokowi, ya berarti Pak Jokowi terpilih lagi. Kalau enggak terpilih, berarti ya masyarakat sudah tidak menghendaki Pak Jokowi lagi. Jadi itu merupakan suatu hal yang sah-sah saja. Dan mungkin juga kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Padri Irwandi tadi, prestasinya Pak Jokowi itu, ya sebenarnya banyak prestasinya Pak Jokowi. Kalau kita lihat saat ini ya sudah ada banyak itu mobil-mobil SMK yang berlalu lalang di jalanan kita, tapi bukan jalanan raya, jalanan alam goib. Jadi ada banyak itu mobil SMK di alam goib. Kalau ya itu selingan aja bercanda ya. Jadi mungkin ya intinya itu sah-sah saja kalau misalnya kita mau merubah menjadi 3 periode. Tapi yang menjadi persoalan adalah apa sih urgensinya? Kenapa kok presiden itu harus 3 periode? Kalau beberapa orang seperti Arief Puyono dan mungkin Denny Siregar dan lain sebagainya itu mengatakan bahwasanya pembangunan di Indonesia itu kalau gonta-ganti presiden itu kalau gonta-ganti presiden terus itu pembangunannya itu tidak berkesinambungan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah di Indonesia itu tidak ada mekanisme yang menjamin pembangunan itu bisa berkesinambungan? Kita lihat sebenarnya ada yang namanya SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu ada yang jangka panjang yang namanya RPJPN, itu 20 tahunan, ada yang RPJMN, itu yang 5 tahunan, dan ada yang mungkin 1 tahunan juga, kalau sebelumnya saya berdiskusi sama Padri itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, apakah SPPN ini tidak berjalan dengan ideal atau tidak berjalan dengan efektif? Berarti kalau misalnya pembangunan di Indonesia ini tidak berkelanjutan, mungkin presiden-presiden kita itu tidak melaksanakan SPPN tersebut. Nah, jadi yang salah itu bukan
SPPN-nya, tapi yang salah itu presidennya yang harus dievaluasi. Dan bahkan saat ini juga mungkin ada wacana untuk yang namanya pokok-pokok haluan negara. Mungkin teman-teman yang ikut Konsdraf itu harusnya baca nih, tentang pokok-pokok haluan negara dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu persoalannya terkait dengan pembangunan di Indonesia yang tidak berkelanjutan. Di sisi lain juga begini ya, saya termasuk orang yang jadi gini, tadi kalau dikatakan memang dalam teori apapun sangat dimungkinkan presiden itu menjadi 3 periode, khususnya teori hukum tata negara ya. Tapi kalau Profesor Bagirmanan itu mengatakan salah satu ujian terberat para ahli HTN, para pakar hukum tata negara, ya insya Allah kan di sini ada beberapa orang yang menjadi pakar-pakar hukum, baik mungkin hukum bisnis, hukum tata negara, hukum perdata, ataupun hukum pidana. Insya Allah di sini itu menjadi pakarnya nanti. Nah, salah satu yang menjadi godaan terberat seorang pakar hukum tata negara itu adalah kalau imannya tidak kuat, dia itu hanya akan menjadi stempel kekuasaan. Mungkin ada yang menjadi, ya mungkin ada yang jadi profesor, habis itu apa yang dikatakan sama pemerintah itu semuanya betul. Ya ini aturannya begini, ya ini begini, ini mungkin tinggal kita lihat aja. Seperti contohnya kayak Omnibus Law kemarin. Ya, saya menganggap orang yang belajar hukum tata negara seharusnya itu menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Kalau misalnya ada sarjana hukum atau mungkin pakar hukum yang dia itu mendukung Omnibus Law, mungkin dia itu belum belajar hukum tata negara atau mungkin nggak selesai belajar hukum tata negaranya. Itu mungkin. Ya, itu merupakan contoh bahwasanya semua teori itu dimungkinkan, tapi kita tuh harus memiliki keberpihakan, maslahah, apa ya, kalau anak HTN itu maslahah mursalahnya, kebaikannya itu kayak gimana, itu kayak gitu. Kalau saya termasuk orang yang tidak sepakat, kenapa kok presiden itu harus 3 periode? Kalau mau dirubah menjadi 3 periode, kenapa tidak sekalian menjadi 5 periode atau 6 periode sekalian, atau mungkin tidak dibatasi aja sekalian, semuanya dikembalikan kepada masyarakat, mau presiden itu sampai kapan? Mungkin kayak gitu. Di sisi lain juga, apa ya? Ya mungkin itu sih, karena ini masih sifatnya wacana. Tadi teoritisnya udah disampaikan juga sama Mas Surya. Jadi macam-macam pembatasan macam-macam masa jabatan presiden itu ada 4 paling enggak. Yang pertama no re-election. Terus ada yang re-election cuma 1 kali, ada yang re-election tapi disenggangi, ada lagi juga yang tanpa pembatasan. Maksudnya berkali-kali periodenya juga nggak masalah. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia menurut saya itu tetap harus dibatasi. Tadi kalau ada ditanyakan kenapa kok kenapa kok harus dibatasi 2 periode? Ya karena salah satu syarat negara itu dikatakan sebagai negara demokrasi itu ada transisi kepemimpinan, kepemimpinan, ya pokoknya ada transisi kepemimpinan lah salah satunya yang demokratis. Ya oleh karenanya itu harus ada pembatasan. Mungkin di Indonesia memilih 2 periode, mungkin kayak gitu. Ya kalau katanya Agus Mulyadi itu, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang suka lihat Mojo atau baca-baca buku Mojo, ya tadi saya agak sepakat dengan apa yang disampaikan Surya, bahwasanya orang Jawa itu malu-malu tapi mau, bilang enggak tapi mau. Itu sangat relevan sekali. Tapi saya enggak gitu-gitu juga ya, karena saya orang Palembang bukan orang Jawa. Kalau katanya Agus Mulyadi itu, kalau kita ingin melihat kondisi negara pada saat ini, itu sangat mudah sebenarnya. Tinggal kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan kita lihat sebaliknya. Itu adalah kondisi real dari Indonesia pada saat ini. Mungkin begitu. Mungkin dari saya cukup ini saja. Mungkin banyak sifat calon orang Palembang. mungkin banyak kata-kata saya yang sifatnya asumtif. Mohon maaf karena karena saya termasuk orang yang tidak setuju dengan presiden lebih dari 2 periode.
menurut saya tetap aja 2 periode mungkin gitu. Oh ya, saya mau menambahkan kayak gini. Profesor Saldi Isra itu mengatakan bahwasanya amandemen konstitusi itu hanya mungkin terjadi ketika ada transisi yang sangat fundamental. Misalnya kemerdekaan sebuah negara, atau mungkin revolusi, atau mungkin juga reformasi seperti 98. Jadi harus ada momentum-momentum yang sangat fundamental seperti yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra gitu. Jadi kalau misalnya sekarang tuh aman-aman aja, ekonomi Indonesia meroket ke bawah juga masih aman-aman aja seperti biasa, ya itu sangat kecil kemungkinan konstitusi itu diamandemen. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau mungkin hitung-hitungan politik ya rata-rata mendukung Pak Jokowi ya itu nggak tahu juga. Mungkin nanti kalau misalnya jadi 3 periode mungkin Minang sama Palembang memisahkan diri dari Indonesia juga nggak apa-apa. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf banyak kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini Muda gimana Muda? Bisa lanjut Muda? Halo Mud? Oke, karena Muda rame, ini saya gantiin sebentar ya gitu. Untuk ini udah jam 5:15 ya. Mungkin ada Mas. Ya gimana Irgi? Saya mau ngomong Mas. Oke, ya udah. Terakhir untuk Irgi ya. Silakan Irgi. Saya ingin cuman mau ngomong soal masalah 3 periode. Tadi kan kata Mas Torik sama Mas Arsad kan sah-sah saja, itu semua tergantung tangan rakyat. Tapi masalahnya gimana kita bisa tahu kalau itu usulan rakyat gitu loh. Kalau saya sih tetap nggak sah, pokoknya ya rantok 3 periode. Soalnya gini Mas, kalau 3 periode dan Jokowi nyalon itu ada kemungkinan dia menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya lagi gitu sih. Kalau saya lebih setuju dengan Mas Padri 1 periode saja biar saya bisa cepat nyalon. Udah sih cukup begitu aja. Ada satu lagi mungkin yang terakhir. Saya mengutip kata-kata dari Said Didu. Beliau mengatakan sisakan ruang ketidakpercayaan terhadap pernyataan politik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Irgi, banyak intermezzonya tapi untuk membuat ruang diskusi yang seru juga ya. Oke, terima kasih teman-teman atas antusias pendapat dan juga partisipasinya lah dalam diskusi KPK di sore hari ini gitu. Karena waktu sudah menunjukkan 5:15, mungkin diskusinya bisa kita akhiri ya. Tapi sebelum mengakhiri diskusi, semuanya ini tolong on cam. Nah, ini kita foto bareng gitu ya. Oke, bisa on cam dulu ya teman-teman. Oke, Dina, Haura, Najwa, Rohmatin, Yayan, Vina, Hanafi, Dimas, Lela, ayo on cam yuk. Halo, ini Lela. Mana ini Lela? Rohmatin, Yayan, Vina, Dina, Haura, Najwa. Oke, udah. Oke. Ini kita foto bersama ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Dah, oke, mungkin cukup. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu saja diskusi pada sore hari ini. Tadi Muda menyampaikan kalau di kereta lagi rame gitu, terus saya menggantikannya sebentar dan sekaligus saya oleh-olehnya nih Muda. Ya, sekaligus saya akan mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini ya. Mungkin seperti itu. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sud mana Sud? Udah keluar?
Tadi yang bawa anak kecil tadi siapa ya? Andi Yang Supra. Solo nanti malam ke tempatnya Edi ya. Siapa yang mau ikut? Gas. Padri mana cewekmu tuh? Kangen aku sama cewekmu. Cewekmu semangatku. Enggak ada suaranya. Apa, Rik? Mana cewekmu? Udah putus sekalian. Sembarangan. Bentar lagi lah ya paling. Aku seneng kalau ada temenku diputusin ceweknya. Kalau ada yang patah hati itu seneng ya. Karena aku tahu rasanya. Kalau sakal. Udahlah keluar, Rik. Ya, udah. Nah. Yang muda ditunggu lelehnya ya. Assalamualaikum. Halo Laila. Laila, Nana, pamit ya. Assalamualaikum.